Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipi Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026, mata kuliah Bisnis Big Data kelas MC 812, Prodi S1 Manajemen dengan dosen Bapak Muhaimin Eskom SHMM Mkom. Pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tentang analisis data metodologi CRISP-DM dan logaritma regresi dengan tema pencegahan bencana. Judul analisisnya, analisis prediksi kebakaran hutan menggunakan metode CRISP-DM dan regresi linear. Daftar isinya, bab pertama, business understanding, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, serta variabel target dan kriteria sukses. Bab 2 ada data understanding, berisi sumber dataset, deskripsi variabel, masalah kualitas data yang ditemukan, dan eksplorasi data IDE. Bab 3 data preparation, berisi langkah pembersihan dan hasil akhir data bersih. Lalu untuk bab 4 ada modeling, berisi fitur, target, dan pembagian data, model regresi yang digunakan, bentuk persamaan regresi, dan referensi, serta lampiran. Masuk ke bab pertama, terkait latar belakang. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam bernilai fatal yang tidak hanya merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem lokal, tetapi juga menimbun kerugian ekonomi yang masif serta mengancam keselamatan jiwa. Di berbagai wilayah iklim Mediterania, tinggi frekuensi kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca ekstrim harian. Dalam manajemen dan penanggulangan bencana, faktor waktu respon dan alokasi sumber daya pemadam kebakaran sangat bergantung pada tingkat keparahan bencana. Jika estimasi luas area terbakar dan dapat diprediksi secara dini, tim tanggap darurat dapat mengoptimalkan pengerahan personel serta peralatan pemadam kebakaran dengan lebih efisien. Rumusan masalah dan tujuannya memprediksi secara akurat seberapa luas area hutan yang berpotensi terbakar berdasarkan data meteorologi dan indeks cuaca kebakaran, yang sangat krusial untuk merespon cepat tim pemadam kebakaran. Lalu, selanjutnya ada variabel target, continue, unit dalam hektar, kriteria sukses teknis, koefisien determinasi lebih besar atau sama dengan 0,80, mean absolute error yang minimum, dan root mean square error yang rendah. Manfaat praktis jika model berhasil yang pertama, pengoptimalan waktu respon dan alokasi sumber daya, sistem peringatan dini, efisiensi anggaran dan biaya operasional bencana, serta mitigasi dampak ekologi dan kerugian ekonomi. Masuk ke bab 2, data understanding. Untuk sumber datasetnya, tema pencegahan bencana, datasetnya Forest Fire Dataset, sumber datasetnya dari Kaggle, tautan dataset terlampir, lisensi Creative Commons Attribute 4.0 International, jumlah baris dan kolom 517 baris dan 13 kolom, variabel target, luas area hutan yang terbakar dalam hektar. Lalu untuk deskripsi variabel, ada 13, XY, MOND, FFMC, DMC, DC, isi, temperatur, rawan, rain, dan yang ke-13 ada area yaitu targetnya. Luas area hutan yang terbakar dalam hektar, variabel ini menjadi target regresi. Lalu masalah kualitas data yang ditemukan, yang pertama ditemukan baris data duplikat. Rencananya menghapus 4 baris duplikat tersebut sehingga total data bersih menjadi 513 baris. Kedua, ada kemiringan ekstrim dan outlier pada variabel target atau variabel area. Melakukan transformasi logaritmik Y sama dengan ln area plus 1 untuk menekan rentang nilai outlier dan mendekatkan distribusi data ke kurva normal. Masalah yang ketiga ada kehadiran tipe data kategorikal non-numerik. Melakukan one-hot encoding atau pembuatan dummy variabel agar berubah menjadi format numerik 0 atau 1. Masalah yang keempat, skala variabel prediktor yang berbeda jauh. Perbedaan skala tidak merusak estimasi regresi linear biasa, namun mempengaruhi besarnya koefisien sehingga sulit dibandingkan dampaknya secara langsung tanpa standarisasi. Dataset 100% lengkap
atau 0 missing value pada seluruh kolom, total 13 kolom, sehingga tidak diperlukan imputasi data seperti min atau median imputation. Format penulisan string pada month dan day sudah konsisten. Semua menggunakan 3 huruf kecil, misal Mark, Oak, Friday, dan Tuesday. Selanjutnya ada eksplorasi data atau EDA. Yang pertama ada gambar jumlah kejadian kebakaran per bulan. Grafik ini menunjukkan pola musiman di mana puncak kejadian kebakaran terjadi pada bulan Agustus dan September. Grafik yang kedua, korelasi fitur numerik terhadap target. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi fitur cuaca terhadap luas area kebakaran. Gambar yang ketiga, distribusi target dan distribusi transformasi target. Grafik ini digunakan untuk menjelaskan fase 2 EDA dan fase 3 atau data preparation, yaitu bukti bahwa variabel area sangat miring sehingga butuh transformasi logaritma. Masuk ke bab 3, data preparation atau pembersihan data. Untuk masalah pertama, terdapat 4 baris data duplikat mutlak. Langkahnya adalah penghapusan baris duplikat mutlak menggunakan fungsi drop atau duplicate. Alasannya untuk mencegah terjadinya overfitting atau pembobotan ganda pada data sampel yang sama saat pelatihan model regresi. Yang kedua, kemiringan ekstrim dan outlier variabel target. Langkahnya transformasi logaritmik Y sama dengan ln area plus 1 atau fungsi NP log 1P area. Alasannya menstabilkan varians, menekan dampak outlier ekstrim, dan menekan distribusi data ke kurva normal sesuai asumsi regresi linear. Masalah yang ketiga, tipe data kategorikal non-numerik. Alasannya memungkinkan algoritma regresi linear berbasis matematis untuk memproses variabel kualitatif menjadi matik biner 0 dan 1 tanpa mengindikasikan urutan hierarki. Masalah yang keempat, potensi inkompatibilitas tipe data biner pasca encoding. Langkahnya, konversi eksplisit tipe data seluruh fitur prediktor menjadi numeric continue atau float. Alasannya menjamin seluruh variabel prediktor X dan dapat dibaca dengan lancar oleh pustaka scikit-learn tanpa menyebabkan error tipe data. Setelah dibersihkan, hasil akhir data bersih adalah sebagai berikut. Ukuran dimensi dataset, jumlah baris 513 baris, berkurang 4 baris dari 517. Jumlah kolomnya ada 13 kolom, maaf ini typo. Lalu status kualitas data, missing value-nya 0%, atau 100% data lengkap, tidak ada nilai kosong, duplikat 0 baris, dan format tipe data seluruh variabel bebas X bertipe numerik yang siap diproses oleh algoritma machine learning. Bab 4, modeling, fitur target dan pembagian data, variabel target Y, pada fiturnya log area, alasan menggunakan variabel skala logaritmik hasil transformasi dari luas area kebakaran asli. Hal ini bertujuan agar distribusi residual mendekati normal dan meminimalkan bias akibat nilai ekstrim. Yang kedua, fitur prediktor X memakai 27 fitur prediktor numerik yang terdiri dari 10 fitur meteorologi dan spasial, 17 fitur dan kategori. Titik 2, model regresi yang digunakan, algoritma regresi. Model utamanya regresi linear berganda, mempelajari hubungan matematis linear antara 27 fitur prediktor X terhadap variabel target terskala logaritmik. Pustaka yang digunakan scikit-learn versi scikit linear model, scikit-learn versi scikit model, dan scikit-learn versi scikit metric. Konfigurasi parameter model dan data splitting, ada parameter pemisahan data, dan parameter algoritma regresi. Lalu untuk bentuk persamaan regresinya, ada persamaan regresi linear berganda seperti ini. Lalu untuk referensi dan lampirannya, tautan notebook terlampir, data set Kaggle terlampir, lalu pustaka atau library yang digunakan ada 3. Scikit-learn linear model, learn model selection, dan scalar metric.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.